Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga semua dalam keadaan sehat ya, dan pastinya harus tetap semangat. Oke, kali ini kita akan belajar Mathchamp tentang subtraction within 10,000 atau pengurangan sampai 10.000 yang ada di halaman 47. Oke teman-teman, yuk kita mulai ke contoh soal yang pertama. Lia needs to find the difference between 5,478 and 1,254. Jadi Lia ingin menentukan selisih antara 5.478 dan 1.254. Di sini ada difference atau selisih. Jadi kalau ada difference atau selisih, itu berarti angka yang besar dikurang angka yang kecil. Oke, jadinya 5.478 dikurang 1.254. Kita kurangkan teman-teman ya, dari belakang. 8 dikurang 4, 4. 7 dikurang 5, 2. 4 dikurang 2, 2. 5 dikurang 1, 4. Jadi kita sudah tahu difference antara 5.478 dan 1.254 adalah 4.224. Oke ya. Yuk kita lanjut ke contoh soal yang kedua. 4,249 minus 1,926. 4.249 dikurang 1.926. Langsung kita susun ke bawah ya teman-teman. Oke, kita kerjakan mulai dari angka paling belakang. 9 dikurang 6, 3. Oke, 4 dikurang 2, 2. 2 dikurang 9. Nggak bisa kan teman-teman? Kalau nggak bisa berarti ini pinjem. Pinjem berarti jadinya 2 ini jadi 12, angka yang depan berkurang jadi berkurang 1 jadi 3. Jadi 12 dikurang 9 hasilnya 3. Nah, angka depan tadi yang harusnya 4 dipinjam 1 tinggal 3. Oke ya, 3 dikurang 1 2, sehingga sudah kita dapat 4.249 dikurang 1.926 adalah 2.323. Oke ya. Oke, selanjutnya kita akan contoh soal berikutnya. 5.146 dikurang 2.598. Seperti biasa kita susun ke bawah. Kita mulai dari angka paling belakang. 6 dikurang 8. Nggak bisa. Kalau nggak bisa berarti pinjam jadi berapa? 16. Ini dicoret 4 berarti sisa 3. Oke ya, 4 sisa 3. Oke, sekarang 16 dikurang 8, 8. Sudah. Nah sekarang kita ke angka kedua dari belakang. 3 dikurang 9. Nggak bisa. Karena nggak bisa berarti pinjam jadi 13. Oke ya, yang ini tadi 1 dipinjam 1 jadi 0. Teman-teman, jadi ini tadi pinjam 1 jadi 13, 1 dipinjam jadi 0. Oke ya, sekarang 13 dikurang 9. 13 dikurang 9 yaitu 4. Oke ya. Nah sekarang angka depannya yang tadinya 1 sekarang jadi 0. Nah, 0 dikurang 5 nggak bisa, berarti pinjam jadi 10. Nah ini nggak 5 lagi, berkurang 1 jadi 4. Nah 10 dikurang 5, 5. Sekarang ada 4 dikurang 2, 2. Jadi 5.146 dikurang 2.598 adalah 2.548. Oke ya teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Sini ada 2.000 dikurang 257. Nah, susun ke bawah. Caranya angka yang belakang harus lurus. Oke ya. Nah, sesudah itu kita langsung kurangkan. Oke,
0 dikurang 7 nggak bisa, berarti pinjam ya teman, jadi 10. Nah, di sini berubah jadi 9. Oke, jadi 9. Nah, terus depannya kan dipinjam tadi, dipinjam 1. Nah, dia kan 0, berarti pinjam depannya jadi 10, dipinjam 1 jadi 9. Nah, sekarang yang di sini juga sama. Tadinya 0, dipinjam 1 jadi berapa? Dia harus pinjam depannya lagi. Berarti di sini 9. Nah, di sini pinjam depan lagi tinggal 1. Jadi sekarang 10 dikurang 7 3, 9 dikurang 5 4, 9 dikurang 2 7, 1, bawahnya nggak ada, langsung turun begitu. Bisa ya? Oke, sekarang kita lanjut ke soal cerita ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat di halaman 61, dan nanti teman-teman bisa tulis artinya ini di bukunya teman-teman semua ya. Oke, kita baca dulu yuk nomor 4 di halaman 61. Oke, Jack picked 4,000 orange on his farm, yang artinya Jack memetik 4.000 jeruk di kebunnya. David picks 935 viewers orange than Jack. David memetik 935 lebih sedikit dibanding Jack. How many orange does David pick? Berapa banyak jeruk yang David petik? Ya. Di sini ada fewer. Fewer itu lebih sedikit ya teman-teman. Jadi kalau di sini dibilang Jack punya 4.000 jeruk, sedangkan David punya 935 fewer, lebih sedikit dibanding Jack. Berarti punyanya David gimana? Dari punyanya Jack lebih sedikit 935. Kalau lebih sedikit berarti ditambah apa dikurang? Iya betul, dikurang. Jadi punyanya David 4.000 dikurang 935. Udah tinggal kita susun. 4.935 kita kurang kayak 0 dikurang 5 nggak bisa, berarti pinjam di sini jadi 10. Berarti ini 0, yang tadinya 0 jadi 9. Ini juga sama, yang tadinya 0 berarti berubah jadi 9 karena dipinjam sama belakangnya. Nah, ini pinjam ke siapa? Orang dia juga nggak punya, dipinjam, dia pinjam ke depannya. 4 berubah jadi 3. Baru kita hitung 10 dikurang 5 5, 9 dikurang 3 6, 9 dikurang 9 0. Ini tinggal turun jadi 3.065 jeruk. Nah, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Ya, nomor 5. A shopkeeper has 2,000 packs of paper and 1,726 notebook. Jadi seorang pemilik toko mempunyai 2.000 pak kertas dan 1.726 buku catatan. How many more packs of paper than notebook does the shopkeeper have? Berapa lebih banyak kertas dibandingkan notebook yang dimiliki oleh pemilik toko? Berapa lebih banyak kertas daripada notebook yang mereka punya atau mereka miliki? Caranya gimana? Kalau ada kata-kata more, itu artinya lebih banyak atau lebih besar. Oke, di sini dibilang shopkeeper 2.000,
shopkeeper has 2000 paper, jadi punya 2000 paper, punya 172 notebook. Berapa lebih banyak notebook dibanding berapa lebih banyak kertas dibanding notebook? Berarti sama aja cari selisihnya. Berarti caranya gimana tadi cari selisih? 2000 dikurang 1726. Tinggal susun ke bawah. 2100 1726. Nah, ini 0 dikurang 6 nggak bisa ya teman-teman, berarti pinjem jadi 10. Nah, ini 0 dipinjemin tadi, berarti dia harus pinjem depannya lagi, berarti tadi 10 jadi 9. Dia juga sama, orang dia nggak punya dipinjemin, berarti dia pinjem depannya lagi. Nah, 9 dipinjem 10 dipinjem 1 jadi 9, berarti depannya jadi 1. Oke ya. Sekarang kita hitung. 10 dikurang 6 4, 9 dikurang 2 7, 9 dikurang 7 2, 1 kurang 1 habis. Berarti berapa lebih banyak paper dibandingkan notebook? Ya berarti 274 lebih banyak paper dibandingkan notebook. Ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjutkan ke word problem ya. Word problem ini ada di buku teman-teman halaman 62. Oke, kita bahas soal yang pertama. Di sini Anna and Intan are selling ticket. Jadi Anna dan Intan itu penjual tiket, menjual tiket. Anna sells 3,450 ticket and Intan sell 1,286 tickets fewer than Anna. Yang artinya Anna menjual 3.450 tiket dan Intan menjual 1.286 tiket, lebih sedikit daripada Anna. Oke. Nah, pertanyaannya, how many ticket does Intan sell? Berapa banyak tiket yang Intan jual? How many tickets do they sell all together? Berapa banyak tiket yang mereka jual bersama-sama? Oke. Kita langsung ke pembahasannya ya. Di sini yang dibilang Anna itu sudah menjual 3.450 tiket. Sedangkan Intan menjual 1.286, lebih sedikit. Oke. Nah, berarti artinya yang punyaan Intan gimana? Punyanya 3.450, punya Anna dikurang 1.286, diperoleh 2.164. Jadi how many ticket does Intan sell? Ada berapa banyak tiket yang Intan jual? Adalah 2.164 tiket. Oke ya. Nah, sekarang pertanyaan yang B, how many tickets do they all together? Kalau ditanya all together berarti punya Intan sama punya Anna ditambah ya. Tadi punyanya Intan udah ketemu 3.450. Nah, sekarang yang belum adalah punyanya Anna. All together berarti Intan ditambah Anna. Anna udah ada 3.450, Intan 2.164, berarti kalau all together tinggal 3.450 ditambah 2.164. Gitu ya teman-teman. Oke. Sudah mengerti ya teman-teman? Kalau begitu, penjelasan Bunda cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.